Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Anida Nursamsia dari kelas 10 PH1. Di sini saya akan membahas tentang definisi lingkungan makhluk hidup dan juga dampak industri pariwisata dan industri perhotelan bagi lingkungan makhluk hidup. Menurut saya sendiri, lingkungan makhluk hidup adalah tempat kita untuk beraktivitas ataupun berinteraksi dengan sesama makhluk hidup. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mendefinisikan bahwa lingkungan makhluk hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan manusia ataupun makhluk hidup. Ada juga pendapat dari para ahli. Saya mengambil dua contoh. Yang pertama itu dari Sujono yang mendefinisikan bahwa lingkungan makhluk hidup adalah lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Yang kedua itu ada pendapat dari Michael yang mendefinisikan bahwa lingkungan makhluk hidup adalah lingkungan fisik, lingkungan biotis, dan lingkungan kimiawi. Lingkungan makhluk hidup itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lingkungan makhluk hidup secara alami. Yang kedua itu lingkungan makhluk hidup secara buatan. Sedangkan lingkungan makhluk hidup secara buatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada inner environment. Yang kedua itu ada outer environment. Lingkungan makhluk hidup juga mempunyai 3 komponen utama. Apa aja itu? Yang pertama, ada komponen fisik. Yang kedua, ada komponen biologis. Dan yang terakhir itu ada komponen sosial. Adapun dampak industri perhotelan dan industri pariwisata bagi lingkungan makhluk hidup. Yang pertama ada dampak positif. Saya akan mengambil dua contoh untuk dampak positif. Yang pertama itu memperluasnya lapangan kerja. Jadi semakin luas lapangan kerja yang terjadi di industri perhotelan dan pariwisata. Yang kedua, itu meningkatkan pendapatan. Karena kita bekerja, kita akan mendapatkan pendapatan dan lain-lain. Ada juga dampak negatif industri perhotelan dan pariwisata ke kehidupan ke lingkungan makhluk hidup gitu. Salah satunya itu semakin berkurangnya lahan pertanian, karena jika di kota-kota mulai dibangun gedung-gedung yang tinggi, kemudian dibuat perumahan, dibuat hotel, pariwisata, itu semakin berkurang pertaniannya. Berbeda dengan di kampung, di desa, itu karena tidak mungkin juga ada perhotelan. Yang kedua itu saya akan mengambil contoh timbulnya terdesaknya penduduk oleh maksudnya kayak penduduk luar. Jadi kita kan orang asli Indonesia. Kemudian karena kita ada pariwisata, ada industri perhotelan, ada dari luar ke Indonesia untuk bisa berwisata ataupun lain sebagainya. Contoh lainnya adalah timbulnya komersialisasi. Kenapa itu menjadi dampak negatif? Karena segala yang dikomersialkan atau yang diperjualbelikan atau yang disebut disewakan itu akan berkurangnya, apalagi di kota itu kan berkurangnya pertanian. Sedangkan untuk memperluas lapangan kerja itu kita harus melamar ke perkantoran, ke perhotelan, kafe yang gitu-gitu, karena tidak ada yang namanya pertanian di kota itu. Bukan tidak ada, namun sudah mulai berkurang, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita harus mempunyai skill untuk di pekerjaan tersebut. Dan di situ makanya terjadinya komersialisasi atau yang diperjualbelikan. Sekian
pengertian dari lingkungan makhluk hidup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi.